keputusan memang ada di pemerintah. Coba kami kan mengatakan bahwa kalau ini bisa dilanjutkan sampai dengan akhir tahun, ya tentunya kami tenang. Ya tadi everybody happy-nya bisa berkelanjutan kan, semua pihak gitu, termasuk pengusaha, termasuk juga karyawan. Ya kan, jadi yang tadinya kita khawatir, wah ini bisa terjadi PHK karyawan, ternyata dengan adanya relaksasi PPNBM ini, saya dapat laporan dari teman-teman APM, mereka sudah mulai merekrut kembali karyawan-karyawannya karena jam kerjanya juga bertambah dan seterusnya, ya kan? Nah, jadi kalau bisa, memang kita mengharap bahwa ini bisa diperpanjang sampai dengan akhir tahun. Tetapi ya biar bagaimana pemerintah melihatnya kan ini dari kacamata yang lebih luas tentunya, ya kan? Nah, keputusan tentunya ada di tangan pemerintah. Tetapi ya kami hanya bisa menyampaikan apa data-data yang ada, ya kan, dan ini menjadi bahan pertimbangan baik itu pusat Kalau pemerintah tentunya yang tetap pada memutuskan. keputusannya, Pak Yongki, apa yang akan dilakukan oleh para pelaku industri mobil nih sebagai langkah antisipasi? Adakah yang bisa dilakukan untuk tetap menjaga penjualan agar meskipun belum bisa balik ke level pra-Covid, tapi paling tidak adalah Pak lebih baik seperti itu daripada tidak ada relaksasi sama sekali sebelumnya? Ya betul, jadi memang yang saya katakan tadi bahwa saya hanya memprediksi bahwa penjualan bisa turun karena kan tiba-tiba harga mobilnya jadi naik. Yang tadinya sudah berminat membeli, waduh nanti dulu deh, saya nggak sanggup nih nyicilnya, kalau sekian cicilannya jadinya, ya kan, jadi dia tunda pembelian, ya kan, berarti kan turun lah. Nah ini Iya, Pak juang Yongki untuk masih. ya, halo, Oke, ya, tadi ada gangguan koneksi, Pak. Tapi sekarang ya, sudah lancar lagi. Boleh kita ya, lanjutkan, Pak? jadi kita bisa berharap tadi, ya kan. Tetapi kalau andai kata ini nanti tetap dijalankan relaksasinya hanya 25%, maka mau tidak mau, suka tidak suka, harga mobil akan meningkat, akan naik, ya kan, harus disesuaikan. Nah ini yang dikhawatirkan, yang tadinya sudah berminat ingin membeli dan lain-lain bisa menunda pembeliannya. Nah kalau sampai terjadi ini penurunan angka penjualan, maka ya tadi semuanya dan lain-lain, ini yang kita sangat-sangat khawatir, ya kan. Nah, kita harapkan, ya kan, ya tentunya kita harus cari jalan lain, mengingat pada saat ini, ya kan, ini kan harapan kita semua bahwa kemarin yang sudah diumumkan bahwa pertumbuhan ekonomi kita 7,07%, kita kan senang sekali, ya kan, walaupun tahun depan diperkirakan pertumbuhan ekonomi kita antara 5 sampai 5,5%, ya, tapi itu juga sudah baik dan menunjang sekali untuk katakanlah tadi industri otomotif kita. Ya, ini harapan kita supaya pertumbuhan ekonomi kita ini tetap bisa bertahan di level tadi itu. Ya kalau bisa, mudah-mudahan dengan pertumbuhan ekonomi 5%, ya kan, angka penjualan kita bisa kembali pulih kepada angka-angka tersebut. Tetapi income per kapita kita kan belum meningkat. Hari ini masih di $4.100 kurang lebih. Itu income per kapita kita. Nah itulah, jadi memang ini ya harus di balancing lah ya, bagaimana caranya dan lain-lain gitu, supaya jangan sampai terpuruk lagi seperti tahun lalu 50.000 per bulan, dan itu berat sekali untuk kita semua. Iya, kontribusi untuk sektor otomotif ini untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar apa, Pak Yongki? Ya, cukup besar, angka-angkanya saya tidak ada di sini, tetapi cukup besar bahwa memang industri otomotif ini kan menyangkut banyak hal ya, banyak sekali investasi juga masuk ke dalam negeri dan lain-lain gitu. Belum lagi kita ini sekarang sedang mau mempromosikan mobil-mobil listrik ya, BEV dan lain-lain gitu. Jadi memang masih banyak hal-hal yang bisa dan diharapkan daripada sektor industri otomotif kita ini. Jangan lupa install aplikasi CNBC Indonesia di App Store maupun di Play Store untuk mendapatkan informasi dan perkembangan terkini dari berita-berita ekonomi dan bisnis.